Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah singgah di channel Mama Raska. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini aku akan membahas terkait dengan pengajuan pengembalian barang di Shopee yang ditolak oleh si penjualnya atau toko yang kita tempati pesan tersebut. Nah, maka dari itu simak terus video ini ya, biar teman-teman tahu kelanjutannya jika kita mengajukan pengembalian barang, terus pengajuan kita itu ditolak oleh si penjual. Nah, jadi sebelumnya aku sudah mengupload video tentang cara mengajukan pengembalian barang di Shopee ya. Jadi belum yang tahu cara mengajukan pengembalian barang di Shopee, teman-teman boleh simak video aku yang ini. Nah, terus setelah teman-teman mengajukan pengembalian, nah itu gimana kelanjutannya jika si penjualnya menolak pengajuan pengembalian barangnya kita. Nah, jadi stay tune terus di channel ini teman-teman ya, dan kiranya teman-teman mau berbaik hati mendukung channel ini dengan cara yang mudah. Cukup teman-teman like ya, menekan tombol like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah. Oke, dan tanpa lama-lama aku akan langsung memperlihatkan ya kelanjutan gimana sih jika pengajuan pengembalian barang kita itu ditolak oleh si penjual. Nah, jadi di sini aku mau memperlihatkan ya riwayat pengembalian barang aku di Shopee. Nah, jadi sebelumnya kan di video sebelumnya aku sudah memperlihatkan kan cara mengajukan pengembalian barang di Shopee. Nah, jadi di sini itu akan muncul notifikasi teman-teman ya. Yang ini teman-teman ya, permasalahan baru. Jadi toko yang aku tempati pesan ya, yang ini itu menolak pengembalian barang yang aku ajukan ya. Nah, ini aku telah mengusulkan pengembalian barang kan, otomatis kita mengusulkan pengembalian dana, ya kan, kayak gitu. Nah, di sini aku kemarin bilangnya itu barangnya tidak datang-datang, padahal sudah lewat dari estimasi. Ya udah, aku batalkan saja, sudah kepepet mau dipakai barangnya tidak sampai-sampai ke rumah. Oke. Nah, terus udah gitu penjualnya, toko yang aku tempati pesan barang tersebut ya, itu mengajukan juga permasalahan ke Shopee dengan alasan bahwa si toko yang aku tempati pesan tersebut itu telah mengirim barang dan memiliki bukti pengiriman. Dia bilang tidak akan kami terima karena kami sudah kirim secara on time. Jadi itu kesalahannya bukan pada si penjual. Jadi penjualnya ngotot tidak mau menyetujui pengusulan pengembalian barang aku ya, karena dia bilang salahnya itu, intinya salahnya bukan sama toko kami karena kami mengirimnya tepat waktu, akan tetapi pada si ekspedisi. Nah, jadi di sini ini halaman diskusi ya antara kita dengan si penjual atau yang akan kita tempati untuk mengajukan pengembalian barang. Terus udah gitu itu akan diikut campuri sama pihak Shopee-nya langsung ya. Jadi pihak Shopee-nya itu akan langsung turun tangan mengontrol atau memantau terkait dengan pengajuan pengembalian barangnya kita. Nah, udah gitu admin Shopee itu udah masuk kan ini. Hai sahabat Shopee, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terus bla 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 gitu kan. Saat ini kami sedang melakukan proses investigasi kepada pihak jasa kirim si cepat halu dengan nomor pelaporan sekian-sekian ya. Nah, udah gitu pihak Shopee memohon kepada kita ya, baik untuk kita si pengembeli sebagai si pengaju untuk pengembalian barang dan si penjualnya ya yang kita tempati pesan barang. Nah, itu kita ditunggu untuk bersabar dulu karena ini kan permasalahannya pada ekspedisinya yang lama. Nah,
ini bagusnya ketika kita sudah mengajukan pengembalian barang seperti ini dengan alasan barangnya lama tidak sampai, itu pihak Shopee baik banget, dia akan langsung turun tangan ya. Jadi dia akan push up terus si jasa kirimnya ya, akan menanyakan ini kenapa pesanan nomor sekian itu tidak sampai-sampai. Nah, jadi udah gitu pas pihak Shopee sudah menghubungi si ekspedisinya ya. Nah, sudah menghubungi si ekspedisinya, maka si ekspedisi itu langsung berkomunikasi dengan kurir yang akan mengantar barang kita yang tujuannya tuh ke alamat aku, kayak gitu. Jadi itu pihak Shopee mempush up si ekspedisi ya, dan akhirnya 2 hari kemudian itu pesanan aku datang, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengajukan pengembalian barang di Shopee ya, dengan alasan paketnya lama tidak sampai, kalau kita mengajukan pengembalian barang itu positifnya ya, yang pertama tuh pihak Shopee turun tangan langsung sehingga dia mempush up terus ya si pihak ekspedisinya bahwa ini nomor pesanan yang ini itu sudah dikirimkan tepat waktu oleh si penjualnya. Jadi kesalahannya bukan sama si penjualnya ya. Jadi si penjualnya itu memang benar, dia menolak alasan pengembaliannya kita karena kesalahannya bukan pada dia yang lambat mengirim, tapi pada pihak ekspedisinya. Terus kemarin itu pas kurirnya datang kan. Nah, yang kurir datang itu memang dia kurir yang sering antar pesanan aku ke rumah ya, dengan orang yang sama. Nah, pas aku tanyain, loh kak ini tumbeng ya, maksud aku tumbeng, kok pesanan aku lambat datangnya. Nah, alasannya seperti ini si kurirnya itu kemarin-kemarin dia punya pengantaran barang hanya sampai kecamatan di sebelah ya. Untuk di kecamatan aku itu cuma paket aku doang. Terus jaraknya dari kecamatan yang satu itu ke kecamatan aku kan lumayan jauh, makanya dia kasih kembali menunggu barang yang rute yang sama, seperti itu alasannya. Jadi aku kasihan juga sih sama si kurirnya, tapi aku save kok ya nomor kurir tersebut. Tapi aku tanyakan, ini paketku ada atau enggak sama dia, kan biasanya dia yang antar. Terus dia nggak balas-balas. Seandainya pada waktu itu dia balas bahwa paket aku ada sama dia, tapi dia meminta ke aku untuk bersabar menunggu dulu ya. Nanti dia menunggu barang yang satu arah baru diantarkan, it's okay. Aku tidak permasalahkan, tapi ini kemarin aku mengajukan pengembalian barang itu karena status barang aku tuh nggak jelas begitu loh. Keterangannya di situ dalam perjalanan terus dan tidak sampai-sampai, sedangkan itu sudah berapa hari lewat dari estimasi penerimaan barang yang seharusnya. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Jadi semoga apa yang aku sampaikan ini bisa teman-teman pahami. Jadi intinya kalau kita mengajukan pengembalian barang dengan alasan paket kita tidak sampai ya, atau statusnya dalam perjalanan terus tidak sampai-sampai ke kitanya, itu kita boleh mengajukan pengembalian barang. Akan tetapi jika si penjualnya menolak pengembalian barangnya kita, nah itu akan ditangani langsung sama si pihak Shopee. Jadi pihak Shopee sebagai pihak ketiga untuk memantau permasalahan terkait dengan pengajuan pengembalian barangnya kita. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah enak banget ya belanja di Shopee karena ada apa-apa cepat tanggap seperti itu, dan kalau kita punya permasalahan selalu dibantu sampai benar-benar pecah telur permasalahannya kita. Oke, sekian dari aku ya. Jadi teman-teman yang selalu berbelanja di Shopee maupun sebagai pembeli ataupun penjual, teman-teman sudah cocok ya berada di channel aku. Bisa teman-teman subscribe karena di channel aku ini banyak-banyak membahas tentang Shopee, baik seputar permasalahan ataupun tutorial lainnya terkait dengan Shopee ya. Dan di channel ini juga teman-teman bisa lihat playlist video aku terkait dengan rekomendasi toko terbaik di Shopee ya. Sehingga bagi teman-teman yang mau berbelanja di Shopee itu sudah berada di toko yang tepat, karena
barangnya real peach, kemudian ranting bintangnya itu minimal 4,5 ke atas, dan ulasannya bagus-bagus. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.